karena kita sudah kelas 12 dan ini talent show terakhir kita berikan yang terbaik untuk teman-teman adik kelas maupun yang teman-teman lainnya. Jadi ini kelas talent show kita berikan yang terbaik untuk teman-teman kita. Yuk, mari teman-teman sebelum kita mulai doa dimulai. Doa selesai. Wani-wani pen ya. Wani-wani pen ya. Seven country. Wani-wani pen. Itu ada apa? Kok ramai-ramai ya? Wah iya, kita kesana aja yuk. Ayo, aku jadi penasaran. Ada apa ini? Ini loh, kita mau nonton film layar tancap. Tentang apa? G30 SPKI. G30 SPKI. Teman-teman, sudah siap akan menonton? Memangnya G30 SPKI itu apa? Wah, kamu belum tahu? Kalau begitu, ayo kita saksikan filmnya bersama-sama. Teman-teman penonton juga ikut menyaksikan ya. Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Pada masa itu, konflik antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat semakin memanas. PKI bercita-cita mendirikan negara komunis, sementara Angkatan Darat bertekad mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Ketegangan mencapai puncaknya pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno jatuh sakit. D.N. Aidit, pemimpin PKI, memanfaatkan keadaan untuk mendorong rencananya menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Tanggal 8 sampai 12 Agustus 1965, anggota PKI melakukan pertemuan di rumah Aidit. Melihat kondisi saat ini, kita harus segera melakukan pergerakan. Apakah aman untuk melakukannya sekarang? Tentu saja, kita harus segera membuat rencana untuk mencapai tujuan kita selama ini. Aku memiliki rencana. Bagaimana jika penculikan 7 jenderal dilakukan secara serentak dengan membagi 7 pasukan yang dikerahkan ke kediaman ke-7 para jenderal. Mereka harus membawa para jenderal ke markas PKI di lubang buaya dalam keadaan hidup atau mati. Baik, rencana bagus. Segera persiapkan pasukan. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam, antara lain para jenderal yang menjadi sasaran, yaitu Lejen Ahmad Yani, Maijen M.T. Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, Brigjen Donald Ifak Panjaitan, Jenderal A.H. Nasution. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya, penculikan 7 jenderal yang dimulai pada pukul 4 dini hari. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Ahmad Yani dipimpin oleh Letu Mukijen. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Sorono. Siap. Pasukan segera berangkat. Siap. Pukul 4 dini hari, pasukan PKI sampai di rumah para jenderal dan segera melakukan tugasnya. Di kediaman Jenderal A.H. Nasution. Yah, ada Cakrawirawa. Cakra. Jenderal dipanggil untuk menghadap ke Presiden. Tolong cepat, Jenderal. Ayah, bagaimana ini? Ada tertembak. Irma, anakku.
Buka pintunya, cepat Jenderal, buka. Ya cepat, segera pergi. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok. Namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tendean yang mendengar suara tembakan segera menemui pasukan Pasopati dan mengakui diri sebagai Nasution sambil membawa senjata. Jangan bergerak. Katakan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Tendean yang mengakui diri sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Ibu mana, Mbok? Ibu di rumah Taman Suropati. Mana Bapak sayang? Lagi bobo. Coba bangunkan Bapak ya, bilang ada tamu. Ayo. Mbok ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Kalau begitu tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka atau berpakaian. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi, tembak. Cepat bereskan. Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubangbuaya. Di kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Waktu terbatas. Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalani perintah. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan Jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah Jenderal, jalan. Sutoyo pun dibawa ke markas bekas PKI di Lubangbuaya dalam keadaan hidup. Setibanya di markas, para jenderal diteriaki oleh para anggota PKI yang ada di sana. Para anggota meminta jenderal-jenderal itu untuk segera dibunuh. Bunuh mereka. Pukuli saja. Untuk apa hidup? Tidak berguna. Jangan diam saja. Beri pembelian dong. Cepat bicara. Jangan diam saja. Mendadak biji ya Jenderal. Pukuli saja agar tidak enak-enak aja di sini. Tidak. Cuma dari itu. Para jenderal dibunuh oleh PKI dan diseret menuju Lubangbuaya sedalam 12 meter dengan diameter 0,75 meter. Keesokan harinya, Sintong Panjaitan bersama beberapa personel RPKAD tengah bersiap hendak diberangkatkan ke Kuching, Malaysia jadi relawan. Namun, agenda itu buyar. Dia mendadak dipanggil oleh Faisal Tanjung. Bersama para komandan kompi di RPKAD, dia kemudian menghadap komandan RPKAD Kolonel Sarwil Edi Wibowo. Mereka diberitahu bahwa suasana negara sedang genting. Sejumlah perwira tinggi di tubuh TNI menghilang. Mereka ditugaskan mencari keberadaan para jenderal yang hilang itu. Keadaan sangat genting. Kita harus segera mencari keberadaan para jenderal. Apakah ada petunjuk, Pak? Ada seorang saksi kejadian tersebut. Dia bahkan berhasil kabur dari jeratan para iblis itu. Apa petunjuknya, Pak? Saksi ini melihat para jenderal dibawa ke daerah kampung di Lubang Buaya. Menurut laporan, di sana hanya terdapat 13 rumah. Segera kerahkan pasukan untuk mencari para jenderal di sana. Siap, Pak. Pasukan Sintong menyisir seluruh tempat yang ada di desa itu. Berjam-jam menyisir,
Seringkali mereka menemukan gundukan tanah yang diduga sebagai timbunan baru tapi gagal. Para jenderal dicurigai telah dibunuh dan dibuang ke sumur. Kecurigaannya itu muncul setelah seorang anggotanya menunjukkan tempat lain di bawah area pohon pisang. Tempat itu berupa sumur tua yang sudah ditimbun dan disamarkan. Sintong lalu meminta semua personel peleton 1 Kompi Tanjung terus menggali lubang. Di sumur itu ditemukan timbunan dedaunan segar, batang pisang, dan pohon lainnya. Mereka makin yakin para jenderal ditimbun di sana setelah menemukan potongan kain. Sumur tua itu berkedalaman 12-15 meter, namun baru di kedalaman 8 meter sudah tercium bau busuk. Malam semakin larut, seorang personel RPKAD berteriak, "Pak, ini ada kaki!" Cepat, gali lebih dalam. Dia menemukan kaki tersembul ke atas dari dalam timbunan. Sintong meminta penggalian terus dilakukan dengan hati-hati. Jasad para jenderal ditemukan bertumpuk di kedalaman 12 meter. Karena keterbatasan alat yang dibawa saat itu, jenazah para jenderal baru bisa diangkat keesokan harinya pada tanggal 4 Oktober. Peristiwa mengerikan ini tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa ini. Peristiwa yang selalu mengingatkan kita bagaimana kejamnya para komunis. Mari kita jaga negeri ini, jangan buat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita berbuah sia-sia. Mata luka sengkon karta serupa Mas Kumambang pupuh mengantarkan wejangan hidup, kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting, terluka, melukai, luka-luka, menganga akibat ulah manusia, terengah-engah dalam tabu dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang mudah bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Peralihan kepemimpinan yang mendesak, Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna, tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Seperti itu. Nah, jadi gimana teman-teman? Sudah tahu kan tentang peristiwa ini? Sungguh luar biasa perjuangan para pahlawan Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan ini.
12F7. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk 12F7. Jangan lupa untuk berfoto bersama dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini dibawa, ini kertasnya. Terima kasih untuk semua penonton yang hadir dari kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 13 Semarang ini. Ya, itu sangat besar sekali karena di kelas 12 ini harus sikap kepemimpinan itu harus dibangun mulai sekarang karena kita udah kelas 12, jadi emang dari teman-teman juga udah memiliki sifat kepemimpinan. Jadi saya jadi di sini cuma mewakili dari mereka untuk mewakili jadi seorang kepemimpinan yang di event talent show ini. Kalau mandiri, yang pastinya sangat mandiri karena dari Hamin sebelumnya kita sudah memiliki progres yang dimana kita harus latihan yang harus dicapai untuk di hari H. Jadinya kita harus disiplin untuk latihan, terus mengatur jam waktunya, terus mengatur jam pelajarannya jangan sampai ketinggalan.